Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu, Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Allahu Akbar. Bapak pimpinan yang saya hormati, serta Bapak Dewan di Komisi 10 yang sangat saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya sangat banggakan, juga wakil rakyat yang berada di pinggir saya dan belakang saya. Terima kasih Bapak. Bapak dengan hebat menyuarakan aspirasi kami. Jazakallahu khairan katsiran. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniati, SPD. Bukan sarjana pemberi dosen, tapi benar-benar sarjana yang qualified di bidang pendidikan, insya Allah. Karena terbukti murid-murid saya selama saya mengajar hampir 20 tahun, sudah banyak yang menjadi pengabdi-pengabdi di Ibu Pertiwi ini, Pak. Barakallah buat ibu-ibu guru dan bapak guru di negeri ini. Aplaus buat Anda semua. Bangga saya bisa duduk di sini memangku amanah yang sangat besar, Bapak. Banyak yang ingin saya sampaikan, sampai-sampai emosi saya tidak tertahan saking gembiranya bisa bertemu dengan para wakil rakyat yang insya Allah akan amanah menyampaikan pemberi suara yang berkeluh kesah. Bapak, bukan kami ingin diistimewakan. Terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal, saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati. Meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru, karena kami layak. Kami pentransfer ilmu. Saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok, saya banggakan. Kami itu jantungnya negeri. Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. Baru-baru ini statement Mas Nadiem, maaf karena kami di dinas pendidikan, kami pendidik. Maaf Mas Nadiem, statement Mas Nadiem membuat polemik baru di antara kami semua. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota, dibedakan Pak amplopnya, dicap, ditulis ini untuk pendanaan P3K. Kami bukan boneka, Pak. Kami bukan boneka yang bisa digonjang-ganjing. Sampai saya mikir, kita di daerah dengan gaji 450.000 per bulan, dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali. Mendapatkan angin segar, apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami. Tetapi pada kenyataannya, tatkala kami mendatangi DPRD provinsi, mendatangi DPRD kabupaten, antara legislatif dan eksekutif kami datangi, Pak, mereka berbicara tidak ada ketentuan yang pas dari pernyataan Mas Menteri. Saya tegaskan sekali lagi, kalau memang dananya dari DAU, tolong dipisahkan supaya pihak kabupaten kota jelas ini amanah untuk para guru. Maaf kalau Lina di sini ngomong emosi, karena Lina pernah terjun langsung Pak ke lapangan. Masih ada rekan Lina yang digaji 150.000 dengan jarak tempuh
Dari rumah ke sekolah 45 menit, tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan, Pak. Dan itu Lina bikin semi dokumenter biar jadi bahan untuk para pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa. Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu, Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Allahu Akbar. Kebetulan saya adalah salah satu guru honor, Pak Anies. Saya mengabdi di madrasah itu mulai dari 2009, Pak Anies. Sudah beranjak 14 tahun, belum jadi guru paling gede P3K. Seperti itu, Pak. Ya, yang jadi langsung saja yang jadi pertanyaan saya di sini, Pak Anies, atau himbauan mungkin ini sifatnya, mudah-mudahan Bapak Anies diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai presiden dan Caimin sebagai wakil presiden 2024-2029. Kami prihatin yang guru honor ini, Pak Anies. Guru honor ini, mohon maaf, gajinya 1 kali 3 bulan digaji itu 600.000, Pak. 600.000, Pak. 200.000 1 bulan, kurang malah. Ya, keinginan kami mewakili teman-teman guru honor yang ada di Nusa Tenggara Barat terutama, Pak Anies, supaya kami itu disetarakan sama teman-teman guru yang mengajarnya di sekolah negeri, Pak Anies. Yang sekolah negeri ini, mohon maaf, dia itu bisa P3K, Pak Anies. Kami yang honornya di swasta, yang mengajarnya di sekolah swasta atau di madrasah, tidak bisa di P3K-kan, Pak Anies. Karena begini, mohon maaf, karena di sini sama-sama kami itu mencerdaskan anak bangsa. Ya. Supaya kami permintaan supaya kami itu disetarakan. Namanya siapa? Mus Mulyadi. Mus Mulyadi. SPD. Ya, karena kami guru. Gini teman-teman, kita miris ini melihat anggaran tidak ada untuk guru honor. Di sisi lain kita alokasikan anggaran begitu besar untuk membangun kota baru. Betul tidak? Itu yang saya sampaikan. Di mana letak prioritas kebutuhan kita? Kita tadi sampaikan, kita ingin membangun kualitas manusia. Berarti kita harus memastikan guru bisa fokus mengajar. Syaratnya dia bisa fokus mengajar, pendapatannya harus cukup. Kalau pendapatannya kurang, dia tidak fokus. Dia harus mencari pendapatan tambahan di kanan kiri. Betul tidak? Dan itu salah satu program kita, Pak Mus. Kita ingin agar guru-guru statusnya menjadi punya kepastian. Dan kita sampaikan tadi dalam berbagai forum, kita ingin menghentikan diskriminasi antara negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan. Dan perbedaan perlakuan sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah umum dan sekolah agama. Dan ini bukan kewenangannya Pemprov, ini kewenangannya pemerintah pusat. Jadi jangan tanya gubernur, ini pemerintah pusat ini. Dan betul, saya juga sebagai gubernur dulu ada punya kendala di situ. Tapi ini kewenangan di pemerintah pusat. Karena itulah kemudian, insya Allah nanti ini kita bawa. Ini aspirasi bukan hanya aspirasi Pak Mus. Ini aspirasi guru-guru di seluruh Indonesia. Ya, jadi kami merasa ini PR yang harus segera dibereskan. Nah, harapannya nanti kesejahteraannya meningkat, gurunya juga jadi pembelajar. Dia mampu untuk belajar terus-menerus dan dia bisa mencerdaskan anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang mandiri, anak yang dirasakan manfaatnya. Kenapa yang masuk swasta fasilitasnya kurang dan negara tidak bantu? Bapak ibunya sama, bayar pajaknya sama, kerja kerasnya sama. Kok yang satu dikasih fasilitas bagus, yang satu fasilitas kurang? Kenapa? Karena bukan negeri. Lah memangnya mereka bukan anak Indonesia apa? Betul tidak? Lah kok swasta kok dianggap sebagai kompetitor? Swasta itu harus diucapkan terima kasih oleh negara. Kalau tidak ada swasta, tidak cukup negeri ini mendidik anak-anak semua. Betul tidak? Kalau sekolah negeri itu bangkunya sudah berlebih tuh. Lalu ada sekolah swasta, nah itu swastanya mengisi yang tidak perlu. Lawang bangku SMP aja kurang, bangku SMA kurang, betul tidak? Kita akan ubah cara pandang itu. Kita akan melihat sekolah swasta sebagai mitra yang bekerja bersama mencerdaskan anak bangsa. Jadi negeri swasta dapat dukungan yang sama, termasuk soal guru. Loh, kalau diangkat jadi guru pemerintah lewat P3K, kenapa harus dicabut dari sekolah swastanya?
biarkan dia tetap di swasta, malah memajukan swasta, toh yang dimajukan adalah anak-anak kita. Betul tidak?